Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ederpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rizal Ramli yang menyampaikan atasi ketimpangan ekonomi kok pindah ibu kota ya. Kalau saja Mas Jokowi cerdasan dikit. Dan kita memahami ya bahwasanya kenapa gitu ya pindah ibu kota di saat kondisi ekonomi itu tidak sedang baik-baik saja, apalagi utang sedang menumpuk ya. Konon utang itu saat ini yang juga disampaikan oleh Misbakun ya, anggota Komisi 3 politisi Golkar, utang itu sudah melebihi 20.750 dari utang negara 7,9 7.900 ya, kemudian 8.400 dari utang BUMN dan juga 4.500 dari tanggungan negara untuk membiayai hari tua TNI Polri. Berarti ya kalau utang lagi ya sama seperti ya gali lubang untuk tutup jurang gitu ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dengan yang dilansir oleh ermol.id. Republik Merdeka memindahin ibu kota dengan alasan mengurangi ketimpangan dengan daerah dianggap berlebihan, padahal ada cara lain agar terjadi pemerataan ekonomi. Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan biaya proyek IKN senilai 450 triliun bisa membengkak 2 kali lipat jika sesuai rancangan, bahkan bisa membengkak lebih dari 1.000 triliun rupiah. Pada dasarnya, ini proyek mercusuar yang manfaatnya sangat kecil bagi pengurangan ketimpangan daerah-daerah dan mendorong kemajuan ekonomi karena sifatnya bangunan fisik, papar Rizal kepada wartawan Sabtu. Dia juga menyoroti alasan Jokowi yang menyatakan bahwa IKN dapat mengurangi ketimpangan karena mengalihkan pusat kegiatan ekonomi ke daerah. Sebenarnya ada cara lain, misalnya di era Pak Habibie jadi presiden, dia mengeluarkan undang-undang terkait desentralisasi agar semua perekonomian tidak terpusat di Jakarta, kata Rizal. Namun Habibie tak punya waktu untuk merumuskan pelaksanaan undang-undang itu. Ya, akhirnya dilanjutkan pemerintahan Gus Dur dengan cara memindahkan ratusan ribu ASN dari pusat ke daerah agar daerah-daerah punya human resources ya. Selain itu, pemerintah Gus Dur juga membuat undang-undang yang mengatur dana alokasi umum (DAU) ya, agar subsidi dari pusat ke daerah jelas. Saya berharap undang-undang yang dibuat pada 2000 hingga 2001 itu diperbaiki, tapi sampai hari ini belum juga diperbaiki. Mosok harus menunggu Rizal Ramli jadi presiden, sengahnya. Tak hanya itu, sambung dia, pemerintah Gus Dur juga membuat undang-undang terkait dana alokasi khusus DAK, sehingga daerah penghasil minyak dan gas bisa dapat dipresentase dari ekspor migas. Itulah kenapa Riau maju, Balikpapan maju, karena banyak dapat uang dari ekspor migas. Jadi kalau kita mau daerah-daerah maju harus perbaiki undang-undang terkait DAK itu, agar daerah yang punya resources seperti batu bara bisa dapat 10% dari ekspor. Kebayang nggak Kalimantan majunya seperti apa? Lalu daerah penghasil tambang mineral seperti nikel, timah, emas dapat 10% dari ekspor. Kebayang nggak majunya seperti apa? Urainya lagi. Tak hanya dari sektor tambang mineral batu bara saja, kata Rizal, undang-undang DAK juga memberi peluang bagi daerah-daerah yang memiliki resource kelautan seperti Natuna dan Indonesia bagian timur. Solusi lain untuk pemerataan ekonomi di daerah adalah ubah pajaknya. Hari ini nilai pajak seragam dari seluruh daerah yang benar saja. Kalau Mas Jokowi dan tim ekonominya cerdasan dikit, kurangin tuh pajak di Indonesia bagian timur agar ada bisnis activity, pungkas Rizal. Yaitu ya sobat sekalian terkait dengan penyampaian dari Rizal Ramli yang ini juga membuat kita cenut-cenut gitu ya. Ekonomi sedang memburuk malah pindah ibu kota ya. Pindah ibu kota pun juga ya, juga sistem pengambilan ya dananya bukan lagi bisnis to bisnis ya, kembali lagi pakai APBN gitu ya, pakai dompet uang dari rakyat lagi gitu ya. Padahal selain yang disampaikan oleh Rizal Ramli ada cara lain ya, termasuk juga bagaimana pemerataan uang itu semuanya terpusat ke Jakarta ya. Itulah sistem kapitalisme yang sangat bisa membuat perputaran uang itu hanya terproses ataupun terpusat di Jakarta ya. Nah, misalnya kalau kita menjalankan pasal 33 saja gitu ya, bumi air KKN yang ada di
bumi, air, dan kekayaan yang ada di Indonesia ini dikelola negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat, maka bisa sejahtera gitu ya. Tapi yang terjadi adalah mayoritas kekayaan alam itu dikelola oleh asing dan asing ya. Ada pegunungan Grasberg dikelola oleh PT Freeport yang harus hasilnya mayoritas ya dibawa ke luar gitu ya. Kalaupun semuanya dikelola oleh negara ya, maka semuanya bisa sejahtera, termasuk Papua yang hingga saat ini jauh dari kata sejahtera ya. Nah, misalnya untuk batu bara ya, batu bara itu tahun kemarin mendapatkan windfall profit ya, keuntungannya kurang lebih 2.400 triliun, dan kita hanya menikmati 100 triliun saja ya, artinya masih jauh dari kata seharusnya kita bisa menikmati kekayaan, hasil dari kekayaan ya, sumber daya ekstraktif yang batu bara itu tidak perlu menanam, tinggal mengeruk saja kita sudah mendapatkan hasil untuk kebutuhan rakyat. Nah, itu masih dari batu bara gitu ya, belum kekayaan alam yang lain ya. Kalau kita pinter punya nyali gitu ya untuk bisa mengelola itu semua ya, yang semuanya dikelola asing, maka insya Allah negeri ini itu bisa bisa mengenyam semua ya fasilitas secara gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis ya. Kemudian kurang lebih sama seperti Timur Tengah ya, Uni Emirat Arab yang dibiayai dari lahir hingga meninggal itu gratis ya. Kita tidak perlu juga untuk memikirkan besok itu masih ya bisa makan atau tidak, kan gitu. Mayoritas kebanyakan dari kondisi bangsa kita yang rakyatnya sebagian besar masih susah gitu ya. Dan ini juga aneh gitu ya, terkait juga IKN yang dianggap cara untuk mendorong pemerataan ya, padahal cara-cara yang mengelola sumber daya alam negara ini ya, kalau dikelola dengan baik itu bisa merata. Itu aja dulu gitu ya, mengingat masih banyak sekali hal-hal yang kalau kita punya nyali ya, punya keberanian dan juga mengelola itu semuanya dengan sendiri, sumber daya alam yang luas itu ya, banyak itu ya, kita bisa memperoleh hasilnya ya tanpa mengeruk pajak dari rakyat. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.